berdoa sejenak. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa Engkau bukanlah Tuhan yang mengingkari janji-janji-Mu atas kami. Oleh karena itu Tuhan, mantapkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkaulah ada pengharapan. Hanya di dalam Engkaulah ada masa depan yang gilang gemilang. Ajarilah kami, arahkanlah kami, tegurlah kami, dan kami yakin, kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lain untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Berkati firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama, kiranya dapat menjadi penguat dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpujilah Tuhan yang sudah menopang kami hingga pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan sesungguhnya kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur serta berterima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam saya ucapkan dari Dusun Liangan, Ngadirejo, Temanggung. Kiranya Bapak Ibu semua ada dalam berkat Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Saya ambil dari kitab Filipi. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan begini saudara-saudara, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan nats firman Tuhan saya ambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-17, 1 Korintus pasal 15, saudara-saudara ya. Ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa sih tujuan firman Tuhan pada malam hari ini? Tujuan firman Tuhan pada malam hari ini, saudaraku, saya pribadi ingin meyakinkan saudara-saudara semua, agar saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, percayalah selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan saya ingin juga mengingatkan kita selalu bahwa Yesus yang kita percayai itu telah bangkit dan telah memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Yesus telah bangkit. Ini membuktikan kemenangan yang total terhadap apa yang dikatakan dengan maut, saudara-saudara. Yesus sudah bangkit. Artinya Yesus memberikan jaminan, memberikan pengharapan yang pasti kepada kita, yaitu kebangkitan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi kita harus yakini dulu ini, saudara-saudara. Paskah, saudaraku, dan kebangkitan Yesus adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, saudara, tidak semua orang percaya merasakan dahsyatnya kuasa kebangkitan. Itu sebabnya tidak sedikit, ya, banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami sukacita, tidak mengalami kemenangan. Mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena mereka hanya terpancang pada kematiannya. Ya, mereka lupa akan kebangkitannya. Makanya saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Leman tadi malam, saudara. Sabtu malam kemarin. Peristiwa kebangkitan itu sebetulnya, saudara-saudara, dibandingkan dengan kelahiran dan kematian, itu enggak kalah penting, saudara-saudara. Jadi peristiwa kebangkitan ini seharusnya harus dirayakan lebih semarak lagi dibandingkan dengan hari kelahiran dan ketika Yesus wafat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan gambaran kepada kita semua malam hari ini. Ya. Bagaimana sih rupanya ketika Yesus telah bangkit, saudara-saudara? Yesus bangkit, seperti apa rupanya? Nah, oleh karena itu, saya menemukan, saudara, di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-24, ayat yang ke-15, dikatakan di sana, saudara-saudara, Lukas pasal 24 ayat 15 berbunyi begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yang pertama, saudara-saudaraku, bagaimana sih rupanya ketika Yesus itu bangkit? Nah, dikatakan di sana bahwa Dia tetap menyertai kita. Perhatikan kalimat yang mengatakan berjalan bersama-sama dengan mereka. Artinya, saudara-saudaraku, Dia tetap menyertai kita. Yesus yang bangkit dari antara orang mati tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, tetapi Dia tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Contohnya, saudara-saudara, sudah jelas. Yesus datang mendekati murid-murid Yesus pada waktu itu dan berjalan bersama dengan mereka. Artinya apa? Kebangkitan Yesus, saudara-saudara, tidak membuat Dia terpisah dari kita.
Jadi ada nasihat yang baik yang harus kita pegang di sini, bahwa bukan Yesus sebetulnya yang meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, sering sekali kita berbicara, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan kok tidak menolong saya? Kenapa kok Tuhan membiarkan saya? Kenapa kok Tuhan sepertinya tidak peduli dengan keberadaan hidup saya? Dengan beban hidup yang saya alami. Dengan beratnya pergumulan yang saya hadapi. Saudara, Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingatkan, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Tapi justru yang terjadi adalah kitalah yang cenderung meninggalkan Yesus. Kitalah yang cenderung meninggalkan Dia. Bagaimana kita meninggalkan Dia, saudara-saudara? Ada kalanya dalam hidup kita memungkiri Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap masalah pergumulan hidup yang kita hadapi, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kita berpikir dan berkata, bahkan menuduh, bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tapi Tuhan, Dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Yang menjadi problema adalah apakah kita mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak. Itu yang harus kita renungkan bersama-sama, saudara. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Itulah rupa Yesus yang pertama ketika bangkit, bahwa Dia menyertai kita. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kitab Lukas, masih di dalam kitab Lukas ayat yang ke-20, ayat Lukas 24 ayat 17 sampai ayat 25 dikatakan begini. Yesus, ya, perhatikan di sini, saudara. Yesus berkata kepada mereka, ya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Ini yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yesus yang bangkit itu bagaimana rupanya? Ternyata dijelaskan dalam kitab Lukas pasal 17, Lukas 24 ayat 17 sampai 25, bahwa dia tetap memperhatikan permasalahan kita. Yesus adalah Tuhan yang selalu memperhatikan permasalahan kita. Yesus yang bangkit dari antara orang mati sangat memperhatikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Seperti apa yang dihadapi, maksud saya seperti apa yang telah dihadapi oleh para murid-murid Tuhan. Yesuslah justru yang bertanya kepada para murid-muridnya. Saudara-saudara, perhatikan di sana. Apa yang kamu percakapkan? Murid-murid putus harapan pada waktu itu, saudara-saudara. Mereka putus harapan sehingga membuat mereka muram mukanya karena mereka mengalami persoalan. Tapi Yesus mengerti permasalahan mereka, ya. Dan Yesus di sana bertanya kepada mereka, ingin saudara-saudara mendengarkan pengakuan dari mereka. Nah, Yesus juga ingin mendengarkan pengakuan dari kita, saudara-saudara. Ketika kita merasa kehilangan, ya, kita melihat murid-murid Yesus merasa kehilangan pada waktu itu. Dia merasa kecewa, padahal dialah yang kami harapkan. Tapi karena dia belum melihat, belum ketemu Yesus, mereka merasa kecewa, saudara-saudara. Mereka merasa ditinggalkan, saudara-saudara. Dan pada waktu wanita-wanita itu menyaksikan bagaimana Tuhan sudah tidak ada di dalam kubur tersebut, saudara-saudara, di situ pun mereka belum yakin karena Yesus belum menampakkan diri kepada mereka. Saudara, Yesus sudah berjanji dalam kitab para nabi, ya, bahwa dialah Tuhan yang akan menyelamatkan seluruh isi dunia ini, saudara-saudara. Dialah yang akan mati dan bangkit, menunjukkan jalan ke rumah Bapa. Dan itu jelas dijanjikan kepada kita. Dan Yesus sangat menyayangkan sekali, saudara-saudaraku, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus tersebut. Nah, saudaraku, Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi justru kitalah yang lupa sering sekali terhadap janji-janji Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus itu tetap maha kuasa, saudara-saudara. Kalau dahulu dia berkuasa membuat yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang mati dibangkitkan, maka hari ini pun juga dia berkuasa melakukan itu kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa Yesus lupa akan permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami. Yesus nggak pernah lupa. Yang Tuhan minta adalah pegang janjinya, saudara-saudara. Pegang janji Tuhan itu erat-erat. Hanya dengan cara demikianlah, saudaraku, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban atas pergumulan hidup yang kita alami. Itu yang kedua, saudara-saudara. Bagaimana dengan rupa yang ketiga? Saya membaca lagi, saudara, di dalam kitab Lukas pasal 24, ayat yang ke-32. Di sana jelas sekali dikatakan, lalu bangunlah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita
kita berkobar, ya, dikatakan di sana, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, yang ketiga, apa yang saudara tangkap dari kalimat ini, saudara-saudara? Yesus yang bangkit itu, dia tetap mengobarkan hati kita. Yesus yang bangkit dari antara orang mati tetap adalah Bapa yang terkasih. Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara, dia adalah tetap menjadi sahabat terdekat kita. Dia adalah penolong yang sejati. Yesus telah memperbarui hati murid-murid dan mengobarkan hati mereka yang telah padam. Hati murid-murid Yesus padam. Dan pada waktu itulah Yesus mengobarkan, saudara-saudaraku, semangat dalam hati mereka supaya mereka tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan, saudara-saudara. Yesus memberikan contoh, membawa contoh, memberikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya dengan cara menjelaskan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab suci. Disitulah Yesus mengingatkan murid-muridnya. Disitulah Yesus mengingatkan murid-muridnya akan penggenapan janji daripada Allah tersebut, saudara-saudara. Yaitu apa? Janji apa? Suatu janji kebangkitan, suatu janji kemenangan bagi orang-orang percaya. Yesus menjanjikan kebangkitan buat kita, saudara-saudara. Yesus menjanjikan kemenangan buat kita. Oleh karena itu, nyalakan saudara-saudara semangat yang berkobar-kobar di dalam dirimu untuk tetap terus melayani Tuhan. Untuk tetap terus menceritakan tentang Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan pernah padamkan api semangatmu untuk meyakini Tuhan. Dia hidup, dia bangkit, dia ada untuk masa depan kita. Dia ada untuk hari esok, saudara-saudara. Jangan pernah takut menghadapi apapun termasuk kematian sama sekali. Karena saudara-saudara, akan ada kebangkitan. Jangan pernah hidupmu merasa dipersalahkan dengan peristiwa-peristiwa yang menghantam kehidupanmu. Yang mengintimidasi kehidupanmu. Yesuslah yang akan menjadi pembela kita nanti di sana, saudara-saudara. Nah, suatu janji kebangkitan dan kemenangan sudah diberikan kepada kita orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah hari kemenangan yang dahsyat bagi kita. Oleh karena itu, jangan lemah, tetapi bangkitlah. Kobarkan saudara hatimu dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah saudara-saudaraku yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita di hari-hari ini. Itulah saudara-saudaraku yang perlu saya jelaskan kepada kita semua, bagaimana rupa Yesus ketika dia bangkit. Yang perlu kita diskusikan dalam diri kita, saudara-saudara. Apakah hati kita juga sampai saat ini masih berkobar-kobar untuk saudara mempercayai kebenaran firman Tuhan? Apakah hati kita masih berkobar-kobar untuk senantiasa setia
beribadah kepada Tuhan? Apakah hati kita masih berkobar-kobar untuk senantiasa berdoa? Apakah hati kita masih berkobar-kobar untuk kita mengasihi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani seperti Zoom seperti ini, saudara-saudara? Atau hati kita sudah mulai layu, hati kita sudah mulai lumpuh, hati kita sudah mulai tawar, kita tidak punya semangat lagi, saudara-saudara. Saya ingatkan, Yesus bangkit, harus semangat, saudara-saudara. Alkitab tadi di depan mengatakan, sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan kalau dia tidak bangkit. Percuma kita beribadah kepada Tuhan kalau dia tidak bangkit, saudara. Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian. Oleh karena itu, kobarkan semangatmu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Amsal, saudara-saudaraku, dikatakan begini, Amsal 17 ayat 22. Dikatakan begini firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, jangan patahkan semangatmu, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Kalau sampai padam semangat kita, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang yang sangat mudah sekali berputus asa. Kita akan depresi, kita akan kecewa, saudara-saudara. Tapi tetaplah miliki semangat hidup yang berkobar-kobar tadi, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Tetaplah hatimu bergembira kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan murid-murid setelah hatinya berkobar-kobar? Saudara, di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-24, dikatakan begini, ayat yang ke-33 sampai 35. Dikatakan begini, saudara-saudara. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, ya. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dikerjakan murid-murid setelah hatinya berkobar-kobar, saudara-saudara? Mereka bersuka cita, saudara-saudara. Mereka berbagi rasa. Mereka menikmati berkat Tuhan, memecah-mecahkan roti, saudara-saudara. Ini loh, saudara-saudara, ada sukacita tersendiri, saudara-saudara. Ketika hati kita berkobar-kobar, ketika hati kita terus bersemangat untuk, saudara-saudara, mengimani Tuhan, meyakini Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus telah mati. Namun dia bangkit, menunjukkan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, ingatlah selalu akan hal ini, saudara-saudara. Yaitu apa? Penggenapan akan janji kemenangan bagi kita. Jangan pernah lemah, namun tetaplah hatimu berkobar-kobar, serta layanilah Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 13, ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, sebagai ayat penutup, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah, dia tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau telah mati, bangkit, dan hidup untuk memberikan keyakinan, bahkan kemenangan kepada kami. Oleh karena itu, yakinkan iman percaya kami, dengan kami tidak goyah menghadapi segala apapun yang terjadi. Sebab kami tahu, Yesus selalu ada bersama, berjalan bersama kami. Yesus melihat permasalahan kami. Dan Yesus juga selalu memberikan semangat hidup buat kami. Jangan pernah biarkan kami goyah, Tuhan. Sehingga kami mudah diintimidasi oleh keadaan dunia yang tidak menentu ini. Berkati kehidupan kami semua, kami kembalikan seluruh kebenaran firman-Mu bagi puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bersyukur, terima kasih, haleluya. Amin. Silakan Bu Pungki. Terima kasih Pak Tommy, luar biasa. Kita terus mendengarkan firman-firman yang luar biasa ya. Kasih setiamu. Dan Pak Tommy Tuhan ke dalam tangan buat kuasa-Mu Tuhan. Pakailah Pak Tommy terus Tuhan untuk menjadi saluran berkat, memberkati dengan luar biasa, dan biarlah Pak Tommy memberkati kami dengan luar biasa. Bukan hanya kami, bahkan Pak Tommy akan memberkati siapapun yang mendengarkan firman Tuhan dikabulkan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari tambah-tambahkan nikmat, mari tambah-tambahkan yang dibutuhkan oleh Pak Tommy dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang luar biasa, dan firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Kami tidak akan hanya sebagai pendengar. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena kami membutuhkan hikmat marifat yang berasal dari Engkau dan membutuhkan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Hari Tuhan, keluarganya, Engkau sendiri yang memberkatinya Tuhan, supaya apa yang dilakukan Pak Hari semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Hari, istri dan anak-anaknya serta mamanya yang saat ini bersama dengan Pak Hari Tuhan. Terima kasih keluarganya Tuhan, semuanya mendapatkan berkat yang dari-Mu Tuhan. Untuk Ibu Nana Tuhan, mari Tuhan, mulia Tuhan, kesetiaan Ibu Nana, biarlah terus Ibu Nana hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berikan seorang pendamping yang berasal dari Engkau, yang takut akan Allah, dan biarlah semuanya ini hanya berasal dari Engkau. Dan Kau terus pakai Ibu Nana seperti saluran berkat-Mu dimanapun berada Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam kiri kanannya, bersama-sama di dalam lingkungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dengan berkat yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Ibu Nita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Ibu Nita Tuhan yang begitu setia mendengarkan sabda-Mu. Dia terus mencari wajah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, terus pakai Tuhan Ibu Nita nanti sebagai saluran berkat-Mu. Usahanya Tuhan di dalam rumah yatim piatu Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati dan memberkati Tuhan. Ibu Nita tidak akan hanya begitu saja, tapi semua yang berasal dari Engkau akan menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kerinduannya untuk mendengarkan sabda-Mu, kerinduannya untuk mencari terus wajah-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang terus hadir di dalam suasana apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera dan sukacita kepada Nita Tuhan, keluarganya semuanya yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa untuk Pastor Gary Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastor Gary yang sudah bergabung dengan kami Tuhan, yang saat ini hadir, besok juga akan melayani. Biarlah Pastor Gary sia-sia untuk melayani Engkau Tuhan. Dia akan mendapatkan berkat yang sama dan akan saluran berkat juga Tuhan. Mari Tuhan, pakai dia sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai pemimpin pujian, mungkin juga menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan sebagai apapun yang dia lakukan, biarlah semuanya Tuhan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan mendatangkan berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai terus Pastor Gary untuk menjadi anak-Mu, untuk
menjadi pelayanmu, untuk menjadi mitra kerjamu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang saat ini bersama kami Tuhan, Ibu Desi Lim Tuhan. Mari Tuhan, biar Engkau terus pakai juga sebagai alatmu. Apapun yang dikerjakannya semuanya berhasil karena Engkau campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Pak Yusak yang hari ini juga hadir Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Engkau perlengkapi Tuhan kerinduannya untuk juga menyampaikan kebenaran firman-Mu, kerinduannya juga untuk menyampaikan kesaksian Tuhan. Mari Tuhan, urapi Pak Yusak dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga Pak Yusak tidak menjadi malu-malu lagi, tidak ragu-ragu lagi, tapi berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah yang luar biasa, dan saat ini kami juga menyerahkan New Life Zoom ini Tuhan. Oh mari Tuhan, biarlah New Life Zoom ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan melalui YouTube. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang dikerjakan Pak hari ini untuk YouTube ini, biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Warta kebenaran. Kebenaran akan Engkau Tuhan. Bahwa Engkaulah hidup dan jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui YouTube, melalui Zoom ini, tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang kasih. Hamba-Mu yang lain Tuhan yang tidak hadir, mari Tuhan, Engkau lawat satu persatu, tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau lawat semuanya Tuhan. Engkau hadir. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang bimbang Engkau perkatakan Tuhan. Yang merasa lelah biar Engkau memberikan kekuatan kembali, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama dengan kami Tuhan. New Life tetap eksis Tuhan. New Life akan terus tetap eksis bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami mengucap terima kasih untuk Pak Tommy putranya yang ikut campur tangan di dalam pekerjaan ini Tuhan, sehingga lebih melancarkan lagi apa yang menjadi kegiatan di dalam wilayah ini untuk pembuatan flyer ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua jadi karena kehendak dan semua hanya untuk kemuliaan, hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur, dan Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bahkan dilanjutkan Pak Tommy. Bapak, kami berdoa secara khusus buat Bapak Hari, yang dimana pada tulang belakang punggungnya mengalami sakit penyakit. Tentu kami tidak tahu sebab musabab dari penyakit ini ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, Engkau adalah Tuhan yang mendesain seluruh keberadaan hidup kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Engkau tahu persis Tuhan, di mana tempat yang perlu untuk diperbaharui, di mana tempat yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, kami mohon dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, serta mengikut-sertakan nama Yesus Kristus, bekerjalah atas diri Bapak Hari malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, berkenanlah kiranya Engkau menyembuhkan, berkenanlah kiranya Engkau menyempurnakan, berkenanlah kiranya Engkau memulihkan ya Tuhan, sakit penyakit yang dialami oleh Bapak Hari malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib yang ajaib. Amin. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah penyembuh kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan Bapak Hari ke dalam kuasa daripada jamahan Tuhan. Bekerjalah atas hidupnya Tuhan. Biarlah proses kesembuhan itu berjalan mulai malam hari ini. Dan kami melihat Tuhan, mujizat terjadi atas diri Bapak Hari ya Tuhan. Bapak di dalam surga, Indonesia adalah milik Tuhan. Amin. Seluruh pengisinya adalah milik Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan semua umat manusia yang ada di dalamnya. Kiranya ada dalam sentosa perlindungan daripada kuasa Tuhan.
ada senantiasa dalam sejahteranya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dari segala keterpurukan apapun yang sekarang ini dialami. Baik itu masalah ekonomi, masalah politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Semua Tuhan, Engkau pasti ada di sana, campur tangan membela. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negeri ini. Siapapun mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Kiranya hikmat dari tempat yang maha tinggi. Itulah yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan penuh bijaksana. Tanpa harus memandang muka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keseluruhan dunia ini. Dunia ini adalah ciptaan Tuhan dengan seluruh penghuninya. Oleh karena itu, segala bentuk konflik yang terjadi, peperangan, kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka yang ada di gedung pemerintahan tertinggi di PBB sana. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengatur seluruh keberadaan negara-negara yang ada di dunia ini. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, bahkan masa mendatang. Tapi satu hal yang menjadi pegangan hidup kami, bahwa Engkau bangkit, Engkau menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau siap untuk membangkitkan kami, Tuhan. Sebab sesungguhnya dunia bukanlah tempat kami, tapi tujuan kami adalah Tuhan. Tujuan kami adalah Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami syukuri, kami terima dengan sukacita, sebab kami tahu tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami semua yang ada di Zoom ini tanpa terkecuali. Tambah-tambahkan jiwa. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan tutup Zoom ini Tuhan. Oleh karena itu, berkenanlah kiranya Engkau memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah itu ke surga, dan terimalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, dan izinkanlah Allah Roh Kudus memimpin, menyertai perjalanan hidupmu, baik hari ini, esok, lusa, bahkan sampai Maranatha ia datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bu Buki, saya pamit ya, saya ada rapat desa. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Salam.